Shalom adik-adik. Berkumpul lagi nih kita untuk sekolah minggu di pagi hari ini. Bagaimana? Sudah siap untuk bersekolah minggu? Iya, tidak lupa kan dengan saya? Siapa saya? Saya Kak Yordan ya. Salah satu guru sekolah minggu di GKJ Cintanukusuman. Dan ini juga Kak Jifta ya, pengiring musik. Ada yang ingin jagung gitar seperti Kak Jifta? Langsung saja hubungi kontaknya untuk belajar gitar. Siap? Siap. Oh, siap. Oke, kita akan fokus kepada Tuhan. Kali ini kita akan bersekolah minggu. Kita rindu untuk belajar bersama tentang firman Tuhan. Kami harap adik-adik di rumah juga merasakan hal demikian. Dan tetap Kak Yordan ingatkan untuk selalu bersabar, karena rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Amin. Oke, lagu yang pertama kita akan pujikan Mari Kita Bersukaria. Yang di rumah boleh sambil tepuk tangan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang seri. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang seri. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yeah. Wah, lama nggak nyanyi nih Kak Yordan, agak ngos-ngosan. Oke, tapi tidak apa-apa. Kak Yordan yakin kalian di rumah pasti semangat semua memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Sebelum kita lebih lanjut, lebih dalam, dan kita akan masuki sekolah minggu untuk belajar bersama, kita akan berdoa dulu untuk membuka sekolah minggu pada hari ini. Kak Yordan hantarkan, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk hidup yang boleh Engkau berikan kepada kami hingga sampai saat ini Tuhan. Walaupun di masa-masa sekarang ini Tuhan, Engkau memberikan kami ujian, Engkau melatih iman kami untuk selalu berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di masa-masa kritis kehidupan umat manusia di bumi sekarang ini, Engkau masih menyalurkan kasih-Mu, Engkau masih menyalurkan berkat-Mu untuk kami, hingga boleh kami rasakan sampai detik ini melalui keceriaan anak-anak-Mu yang ikut bersekolah minggu pada hari ini Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau berkati belajar mereka, Engkau berkati pergaulan mereka, dan Engkau berkati Tuhan masa depan mereka. Karena kami yakin dan percaya masa depan indah telah Engkau berikan kepada kami. Dan izinkan kami Tuhan untuk bersekolah minggu pada hari ini. Engkau berkati sekolah minggu ini, Engkau berkati hamba-Mu ini, Engkau berkati juga pengiring musik, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami layankan, semua untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Masih bosan kah? Saya yakin kalau mungkin sekolahnya ya yang belum tatap muka, yang masih di rumah, masih lewat online, pasti merasakan bosan karena ingin bertemu dengan teman-teman di sekolah.
Apalagi sekolah minggu yang masih seperti ini, yang masih online, yang kita belum bisa untuk bertatap muka langsung. Ya tidak apa-apa, kita tunggu saja, pasti nanti kita akan tatap muka, kita akan bertemu langsung, kita akan bersekolah minggu langsung. Amin. Amin. Iya, kita akan langsung saja belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan memujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita akan pujikan sekali lagi semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Iya, betapa luar biasanya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Banyak berkat, banyak kejadian ajaib, banyak mukjizat yang bisa kita rasakan karena betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa lagi, ya. Adik-adik mungkin bisa menyiapkan dulu Alkitab atau handphone kalian atau gadget kalian untuk membuka Alkitab, aplikasi Alkitab. Silahkan disiapkan dulu. Kak Yordan beri waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, cepat sekali 10 detiknya. Sudah siap ya? Oke, sebenarnya kita akan berdoa dulu agar kita lebih fokus dan kita bisa tahu makna dari pembelajaran firman Tuhan hari ini. Siap ya? Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, Engkau mengizinkan kami untuk hidup dan selalu mensyukurinya. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang arti kehidupan yang Engkau beri, usia yang Engkau beri, untuk kami selalu bersyukur, untuk kami selalu menerima
dengan ikhlas untuk kami selalu belajar setiap harinya betapa Tuhan mengasihi kami dalam setiap langkah hidup kami. Berkati anak-anak-Mu yang akan belajar firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membawakannya, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini seturut akan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, amin. Ya, masih ditemani Mas Jifta di sini. Kita akan belajar bersama-sama. Boleh dibuka Alkitabnya, Kak Yordan lewat HP di sini. Dari kitab Mazmur. Ayo, Mazmur, saudaranya Mbak Mur. Enggak. Mazmur 139. Mazmur itu perjanjian lama. Iya. Mazmur 139. Wah, banyak sekali pasal di kitab Mazmur ini, karena yang paling banyak juga Mazmur. Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Ini salah satu tema terkenal bagi umat Tuhan dimanapun berada. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan uhui. Iya. Ya, saya anggap saya dengar. Oke. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Kak Yordan baca di sini, kalian boleh baca di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kak Yordan ulangi ya. Aku bersyukur kepadamu. Kepadamu itu kepada Tuhan. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke. Apa maksud dari ayat ini? Ada yang sudah bisa memikirkan, ada yang sudah bisa menggambarkan. Maksudnya gini Kak, aku bersyukur, berarti kita bersyukur oleh kejadian-kejadian yang ajaib. Banyak kejadian di dalam hidup kita, entah itu senang, sedih, bahagia, susah. Kita pasti merasakan semua. Adik-adik pasti juga pernah merasakan kecewa kan? Nah, waktu adik-adik kecewa, apakah adik-adik bersyukur? Atau malah gerundel? Manusiawi itu, gerundel, malah marah itu manusiawi. Tapi di satu sisi Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Di segala kejadian, di segala peristiwa di dalam hidup kita. Karena semua kejadian dan peristiwa jelas ditulis di Alkitab itu ajaib. Wah, ajaib loh. Ajaib. Kalau boleh Mas Yordan menggambarkan, Mas Yordan punya cerita, ya. Nanti silahkan kita belajar bersama untuk menggali cerita ini. Apakah hubungannya dengan ayat ini? Oke? Oke, dengarkan ya. Mulai. Pasang kuping kalian. Oh, sudah dari lahir. Oke. Siapa tahu kupingnya copotan? Ada yang kupingnya copotan? Pasang kuping kalian. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ini cerita ya, ilustrasi. Jadi bukan kejadian yang nyata. Pada zaman dahulu, Allah atau Tuhan, cerita loh ini ya, atau bisa disebut rahasia umur dari binatang dan manusia. Mungkin judulnya itu nanti, rahasia umur binatang dan manusia. Wah, nggak apa-apa. Jadi thumbnail di YouTube nanti. Jadi ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu, Allah menciptakan kita dan juga hewan dan juga seisi bumi ini. Pasti tahu kan, Allah menciptakan kita. Iya. Nah, di hari yang kelima ya, Tuhan menciptakan hewan di darat, dan di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Di hari yang kelima, Tuhan menciptakan yang pertama apa ya? Sapi dulu, sapi. Tahu sapi kan? Iya. Tuhan menciptakan sapi. Celing, sapi. Iya. Lalu Tuhan berfirman atau berkata kepada sapi itu, kau kuciptakan sebagai sapi, binatang. Dan kau, jadi Tuhan langsung mengutarakan atau langsung mengatakan tugas sapi ini waktu dia hidup. Dan kau akan bekerja di padang rumput. Wah, ya kan, benar kan? Sapi bekerja di padang rumput itu hal yang lumrah. Dan kau akan bekerja di padang rumput di bawah terik sinar matahari sepanjang hari. Sepanjang hari dia akan bekerja.
Dan aku akan memberikan engkau umur 50 tahun. Jadi dulu sapi ini sebenarnya diberikan umur oleh Tuhan itu 50 tahun. Tapi dinyang atau ditawar oleh sapi. Wah, kok 50 tahun Tuhan? Bayangkan, aku bekerja sepanjang hari di bawah sinar terik matahari. Engkau beri umur 50 tahun, betapa lelahnya aku. Sapi ini langsung langsung komplain, langsung gresulo kalau bahasa Jawanya, langsung komplain. Masa 50 tahun Tuhan? Mbok 20 tahun saja. Wah, sapi ngenyang, sapi menawar umurnya. Lalu Tuhan menyetujuinya. Ya sudah, boleh. Engkau aku beri umur 20 tahun. Wah, deal, sudah deal. Sapi diberi umur 20 tahun oleh Tuhan. Dan memang benar kebanyakan sapi umurnya sampai 20 tahunan. Lalu selanjutnya Tuhan menciptakan monyet. Monyet. Tuhan menciptakan monyet. Celing. Iya. Engkau kuciptakan sebagai monyet, sabda Tuhan atau perkataan Tuhan. Dan tugasmu di bumi adalah menghibur manusia. Wah, bayangkan, monyet harus menghibur manusia. Pernah lihat topeng monyet? Menghibur manusia kan? Tugasmu adalah menghibur manusia di bumi. Engkau kuberi usia 20 tahun. Dan lagi, si monyet sama dengan si sapi. Dia langsung menawar. Wah, menghibur manusia selama 20 tahun Tuhan. Bayangkan betapa lelahnya. Menghibur itu tidak mudah loh. Kita bayangkan saja pelawak. Pelawak itu harus dituntut lucu setiap hari. Dan dia harus, si monyet ini 20 tahun menghibur manusia. Jadi dia komplain, wah jangan 20 tahun lah Tuhan, capek. Oke, Tuhan kembali menyetujui permintaan si monyet. Jadi diberi umur 10 tahun. Nah, 10 tahun untuk umur si monyet. Tadi sapi 20 tahun, si monyet 10 tahun. Yang ketiga selanjutnya, setelah menciptakan sapi, monyet, kemudian Tuhan menciptakan anjing. Ya. Anjing diciptakan Tuhan. Cering. Lalu Tuhan berkata kepada anjing ini, anjing, engkau kuberi umur, sebelum beri umur Tuhan berikan tugasnya dulu. Anjing, waktu engkau hidup di bumi, engkau akan menjaga pintu rumah tuanmu. Dan engkau akan menggonggong setiap ada orang asing yang datang. Dan engkau akan kuberi umur 20 tahun juga. Anjing pun kembali seperti sapi dan monyet. Dia tidak terima dengan umur yang 20 tahun kon ngarep lawang. Bayangno, 20 tahun kon ngarep lawang. Anjing emoh. Ya jangan Tuhan, masa iya 20 tahun aku harus menjaga pintu rumah Tuanku. Dan setiap ada orang asing yang datang, aku selalu menggonggong. Ya anak bisa 10 tahun saja. Pinta si sapi. Pinta si anjing, maaf. Kak, blank ini. Pinta si anjing. Dan Tuhan kembali menyetujuinya. Ya sudah, aku beri engkau umur 10 tahun. Oke. Sudah clear ini. Sapi sudah, monyet sudah, anjing juga sudah. Sapi 20, monyet 10, anjing 10 juga. Hari berikutnya, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Ya ini. Manusia diciptakan Tuhan. Celing. Ya. Kembali terjadi nyang-nyangan atau tawar-menawar. Manusia, engkau kuciptakan untuk hidup di bumi. Tugasmu hanya bersenang-senang, makan, minum, tidur, mager. Itu manusia zaman sekarang. Intinya manusia diberikan Tuhan untuk hidup bersenang-senang, menikmati segala berkat yang diberikan Tuhan. Itu tugas manusia yang sangat mudah. Tinggal hidup dan menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan. Bernafas gratis, makan tinggal ambil, seperti itu. Dan engkau kuberi umur 20 tahun. Wah, pertama-tama manusia itu diberi umur Tuhan 20 tahun. Tapi berbeda dengan sapi, monyet, dan anjing, manusia tidak terima. Duh, masa nggak senang-senang mau 20 tahun Tuhan? Wah. Ya tambahin dong, kurang dong, masa 20 tahun itu, itu waktu yang sangat pendek atau waktu yang sangat singkat. Tuhan menjawablah, mintamu berapa? Wah, jangan-jangan nang pasar malah. Berapa ya?
Gini aja, wah. Karena ternyata manusia ini nguping waktu Tuhan menciptakan sapi, monyet, dan anjing. Kan kemarin ya, Tuhan kan menciptakan sapi, dikasih umur 50 tahun, tapi sapi nawar 20 tahun. Nah, kan sisa 30 tahun nih Tuhan. Nah, 30 tahunnya buat aku. Terus ada lagi monyet. Monyet kan Tuhan beri 20 tahun, tapi ditawar 10 tahun saja. Nah, masih ada 10. Anjing juga sama dengan monyet, masih ada 10. Nah, gimana kalau itu dijumlahkan, dikasihkan ke saya? Banyak maunya manusia memang. Tapi Tuhan tetap memberikan. Ya sudah, oke. Aku akan memberikan engkau umur 70 tahun ya berarti ya, 20 untuk deal-dealan yang pertama atau persetujuan yang pertama, ditambah 30 umur sapi, 10 umur monyet, dan 10 umur anjing. Jadi total kehidupan manusia 70 tahun, hampir sama dengan umur manusia kebanyakan. Emang tak gandeng-gandeng. Oke, kemudian semua menjalani hidup masing-masing, semua menjalani hidup setiap harinya. Sapi ke padang rumput, monyet menghibur manusia, anjing menggonggong setiap hari di depan pintu rumah, dan juga manusia menikmati hidupnya, bersenang-senang, makan, minum, tidur, pokoknya senang-senang tok. Hanya dalam, ya benar, manusia diberikan umur Tuhan sesuai keadaan persetujuan sebelumnya. 20 tahun manusia hidup bersenang-senang. 20 tahun hidup manusia hidup bersenang-senang, menikmati makan, tidur, tidak bekerja atau belum bekerja seperti itu. Kemudian setelah 20 tahun berlalu, 30 tahun berikutnya, wah ini seperti sapi manusia itu, bekerja setiap hari. Kalau sapi di padang rumput ya, manusia bekerja setiap hari di tempat kerjanya masing-masing untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi dirinya sendiri selama 30 tahun sampai 50 tahun. Kebanyakan usia kerja manusia pada umumnya, walaupun bisa lebih. Dan 10 tahun selanjutnya, manusia seperti monyet. Mungkin sudah punya momongan anak atau cucu, ya. Tugas manusia menghibur juga, menghibur cucunya, tak lela dong. Seperti itu, 10 tahun dilalui untuk menghibur anak dan cucunya. 10 tahun selanjutnya, manusia menggonggong. Oh tidak, manusia, masa iya, menggonggong dalam artian, maksudnya 10 tahun berikutnya kan manusia sudah tua renta, 60 tahun ke atas sampai 70 tahun. Manusia menggonggong dalam artian batuk-batuk, kan sudah tua nih, cu ambilin ini cu, nah ambilin ini nah. Mirip seperti apa yang diberikan Tuhan atau apa yang diberikan umur Tuhan untuk binatang-binatang. Maaf, bukan menyamakan, cuman mirip. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita singkat ini? Apakah Tuhan menyamakan kita dengan binatang? Apakah Tuhan menjadikan kita waktu umur ini kamu seperti sapi? Wah, tidak. Yang bisa kita petik dari renungan kita atau ilustrasi cerita kali ini adalah seperti ayat tadi. Aku bersyukur oleh kejadianku yang ajaib. Kita diberikan pelajaran untuk bersyukur kepada Tuhan. Apapun itu yang diberikan Tuhan, jangan sampai kita menawarnya. Karena itu bukan kehendak kita manusia. Manusia itu harus menerima. Jangan sampai menawarnya. Dan juga kita harus pasrah. Jangan sampai kita tidak terima. Apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, itu sudah baik. Karena Tuhan memberikan yang terbaik, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Amin. Ya, itu adik-adik pelajaran singkat yang boleh kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini berkenan untuk kita semua. Semoga dapat menjadikan pembelajaran agar kita selalu hidup bersyukur dan selalu menerima berkat Tuhan. Ya, karena sudah belajar firman Tuhan, kita mengakhiri nih. Singkat sekali sekolah minggu kita kali ini, tapi tidak apa-apa. Terus nantikan sekolah minggu di minggu berikutnya tetap sama di channel YouTube GKJ Danu Kusuman. Amin. Sebelum kita tutup, Kak Edan mau berdoa untuk adik-adik semua. Mari kita berdoa. Kami Engkau ajarkan untuk hidup bersyukur Tuhan. Kami Engkau ajarkan untuk selalu setia dan menerima apa kehendak-Mu di dalam hidup kami.
Karena kami yakin dan percaya Engkau sudah mengatur rencana untuk hidup kami, untuk masa depan kami. Engkau sudah mengatur setiap rincian kehidupan kami hari demi hari. Entah itu susah, entah itu senang, Tuhan Engkau selalu mengaturnya. Dan kami harus selalu bersyukur untuk hal itu. Kami tidak mau menawar, kami tidak mau gresulo, kami harus menerima dan kami pasrah. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang berhidup, Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sangat singkat ini Tuhan. Engkau boleh mengajarkan kami di dalam sekolah minggu ini. Engkau berkati pelayanan sekolah minggu ini Tuhan melalui tim multimedia dan komisi anak yang bekerja sama untuk selalu membangun relasi. Walaupun kami jauh dengan anak-anak, walaupun kami tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu sampai kepada mereka, sabda-Mu, renungan-Mu sampai ke hati mereka, dan anak-anak di rumah boleh belajar firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kehidupan kami, Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya, supaya semua yang kami lakukan berkenan dalam kehidupan dan berkenan dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri acara sekolah minggu ini. Kau berkati Tuhan semua pelayanan di GKJ Intan Kusuman. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, lagu menutup bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Dadah semua, jangan lupa like video ini ya. Wuhui.